saya tuh ngalamin satu ketakutan. Takut namanya kematian. Jadi aku merasa bahwa dosa gue banyak banget ya. Terus kalau gue mati gimana ya? Masalah sebetulnya yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami, itu sebetulnya masalah itu bukan terjadi pada waktu pernikahan, tapi sudah terjadi belasan bahkan puluhan tahun sebelum kami menikah sebetulnya. Jadi seperti bom waktu yang menunggu meledak gitu ya. Ada luka-luka emosi yang kami nggak sadari itu belum pulih. Sebenarnya buahnya yang sangat terlihat itu adalah kekasarannya ya. Saya tuh ditendang, saya dipukul. Jadi sebetulnya yang istri saya, mungkin saya juga sendiri itu bukan penyebab sebetulnya. Itu hanya pemicunya aja. Tapi penyebabnya adalah ada di masa lalu itu. Halo Bapak dan Ibu. Halo, apa kabar? Baik. Waduh, sehat. senang sekali hari ini Bapak Monty dan Ibu Esther bisa main ke Solusi Talk. Mungkin sahabat Solusi ada yang sudah kenal dengan Bapak Monty. Tetapi untuk yang belum kenal, bolehkah Bapak dan Ibu memperkenalkan sedikit tentang latar belakang Bapak dan Ibu? Oke, terima kasih Pets. Ya, jadi saya Monty, saya latar belakang dari suku Sunda. Dan istri saya Esther ya. dari suku Batak. Batak. Ya. Sama kita Ibu. Iya, kami waktu lagi awal sebelum menikah punya latar belakang keyakinan yang berbeda. Kalau istri saya memang sudah Kristen, Kristen tradisi ya, gitu ya, memang keluarga Kristen. Tapi kalau saya dari keluarga yang latar belakang bukan Kristen, ya. Dan di dalam perjalanan hubungan kami, di mana kami mulai akhirnya sampai tahap serius dan menikah, ya disitulah kami masih ada perbedaan ya, keyakinan ya. Dan ya memang waktu lagi pacaran semua baik-baik aja gitu kan. Kata orang kalau cinta sudah melekat berasa coklat gitu kan katanya gitu kan. Kayaknya manis aja gitu kan. Tapi pas waktu menikah baru ketahuan aslinya. KDRT bukan kasih dalam rumah tangga tapi kekerasan dalam rumah tangga. Oh, di rumah kalau udah ribut itu bukan lagi piring terbang tapi kipas angin terbang gitu. Lebih kan. besar lagi. Lebih besar lagi gitu kan. Karena ya kami punya latar belakang juga dari keluarga yang keras ya. Gitu, jadi kami banyak luka ya, luka emosi yang belum dipulihkan ya. Sehingga orang yang terluka ketemu sama orang yang terluka juga deh, udah saling melukai gitu. Ya sampai akhirnya lewat dari istri saya, nanti mungkin istri saya akan cerita juga ya bagaimana lewat pergumulan dan doa mulai mencari wajah Tuhan dan sesuatu terjadi. Setelah akhirnya memulai dengan langkah yang salah, menikah dengan langkah yang salah tersebut, apa yang terjadi dalam rumah tangga Bapak dan Ibu? Nah, mungkin ini lebih pas dari victimnya yang cerita. Saya tuh juga pertama kali masuk ke gereja, jadi memang nggak biasa masuk ke gereja, hanya pada hari Natal aja biasanya karena kita nggak mendalami iman ya waktu itu. Nah waktu itu adik saya itu naksir salah satu anak dari pengerja gereja gitu. Jadi terus dia bilang dia minta dianterin ke gereja supaya dia terlihat baik-baik gitu sebagai orang baik supaya disetujuin sama orang tua. Jadi saya nganter ke gereja pada waktu itu. Waktu saya nganter ke gereja sebenarnya di parkiran saya sudah agak curiga nih, skeptis. Karena saya tahu model gereja zaman dulu. Dan yang biasa saya kunjungi itu gereja yang tenang gitu ya. Nah ini gerejanya pakai drum, pakai gitar. Jadi saya tuh sempat ngomong, wah ini gereja sesat nih, gereja sesat. Saya sendiri gak ke gereja, bisa sesat-sesatin gereja ya. Gitu. Nah waktu saya masuk di situ, saya di situ merasakan sesuatu yang berbeda. Jadi ada satu sesi gitu, semua diminta berdiri dan menyembah. Dan tiba-tiba waktu semua tuh menyembah, mengucapkan kata-kata yang pada waktu itu saya nggak mengerti, memuliakan Tuhan. Saya tuh mendengar suatu suara yang nadanya itu tinggi sekali. Dan saya tuh ngerasa tersentuh dan toto saya menangis. Nah saya tuh nggak pernah menangis sebelumnya gitu kan. Nggak biasa menangis lah gitu tanpa sebab. Saya sampai lari keluar dan saya jadi malu gitu ya. Tapi sejak hari itu saya tuh bertanya-tanya dalam hati, ini apa ya? Kok bisa ya saya jadi nangis? Dan ini menjadi pertanyaan yang mendorong saya untuk ke gereja lagi gitu ya. Tapi karena waktu itu kita
semua orang juga bingung kenapa saya jadi ke gereja tiap minggu gitu kan. Itu sesuatu yang aneh di keluarga kita. Dan akhirnya saya harus pamit jam 6 pagi saya ke gereja supaya hari biasa kemudian saya bisa melayani keluarga ya, acara biasa gitu loh di hari Minggu. Dan itu membuat saya tuh bertumbuh. Di situ saya baru mengenal, oh ternyata ada ya pengajaran seperti ini. Seperti satu waktu saya dengar, hai istri tunduklah pada suami. Saya kaget loh. Oh begitu, karena saya nggak punya gambaran tuh di keluarga tuh istri tunduk pada suami gitu ya. Maksudnya, ya siapa, ya kamu jangan mau dibodoh-bodohin, lawan-lawan gitu kan taunya. Jadi di situ saya sadar, oh begitu ya pengajarannya. Jadi saya coba berubah gitu. Iya. Sebenarnya bukan berubah ya, saya nggak mencoba diri saya berubah, tapi saya coba ngelakuin aja apa yang firman Tuhan bilang. Wow. Dan waktu saya melakukan firman Tuhan bilang gitu, saya mulai doa ya. Doa tetap, lakukan doanya tetap subuh gitu ya. Nah waktu saya lagi doa, nah itu sejak saya dalam Tuhan tuh saya tuh sering nangis. Jadi kalau lagi doa saya nangis, kadang-kadang tuh nggak ngerti. Cuman bilang, aduh Tuhan baik banget sih, Tuhan baik banget. Cuman ngerasa gitu aja, nangis gitu. Nah satu waktu saya tuh dengar suara di telinga saya. Bilang gini, Esther sampaikan kepada Monty jangan keraskan hatinya. Wah saya pikir, wah ini gawat nih, saya udah mulai halusinasi nih, kacau nih gitu kan. Tapi terus 3 hari itu saya doa, kok saya nggak ngerasa apa-apa ya, nggak seperti biasa gitu loh, gak ada air mata yang netes, kayak wah kok nggak merasa dalam ya istilah saya itu dalam ya, kok nggak merasa gitu loh. Akhirnya saya beraniin diri gitu loh. Waktu di mobil saya ngomong, kita lagi jalan, karena ini nggak boleh ngomongin agama nih, karena ya semua pada bingung lah, karena saya setiap minggu ke gereja, jadi entah ya orang jadi melihat saya aneh gitu. Padahal saya udah berusaha nggak aneh, tapi kelihatan aneh mungkin ya. Terus jadi saya sampaikan ke Monty, saya tuh lagi doa loh gitu. Terus saya tuh dengar suara Tuhan. Apa tuh katanya gitu, suara Tuhan tuh apa gitu ya. Kata Tuhan tuh, katakan sama Monty jangan keraskan hatinya. Wow, saya tuh takut tuh sebenarnya pas ngomong gitu, dia sempat ngerem. Maksudnya, itu saya puter arah, saya ngomongin yang lain, saya pikir, Tuhan pokoknya aku udah nyampein ya, udah gak tahu lagi dah gitu ya. Tapi terus sejak itu ternyata Monty punya cerita sendiri tuh. Ya, jadi pada waktu lagi Esther sampein itu, saya tuh lagi bergumul waktu itu, Pets. Bergumulnya apa? Saya tuh ngalamin satu ketakutan. Takut namanya kematian. Oke, kenapa Iya kan? tiba-tiba bisa ada rasa takut mati gitu? Aneh aja. Tiba-tiba muncul rasa takut setelah dia udah ngalamin perubahan. Saya ngalamin perubahan yang tadinya juga suka ngebantah, keras, tapi dia berubah. Jadi lembut gitu ya. Jadi lebih sabar. Lalu waktu saya ngeliat perubahan di dalam diri dia, muncullah rasa takut itu. Oke. Jadi aku merasa bahwa dosa gue banyak banget ya. Terus kalau gue mati gimana ya? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Nah, dalam pergumulan itu, tiba-tiba dia ngomong. Tuhan bilang jangan keraskan hatimu. Duk. Rasa dong gue gitu kan. Wah, kayaknya ada sesuatu yang berbeda. Sampai satu hari, waktu mau tidur, itu tiba-tiba ngeliat sinar yang terang banget. Loh, lebih terang dari lampu ini. Terang banget. Bahkan ada sinar lampu dari lampu kamar mandi yang terang kayak begini. Sinar itu lebih terang lagi. Wujudnya seperti manusia. Tapi aku gak bisa ngeliat wajahnya. Karena terang banget. Pakai jubah yang panjang. Tinggi hampir 2 meter lah kira-kira gitu. Aku ngeliat kayak gitu. Wah, badanku tuh sakitnya minta ampun. Di dalam hati nih. Itu ada muncul. Nama itu Yesus. I see. Tapi bertentangan dengan pikiranku. Kenapa dia datang sama aku kan? Dia kan tahu. Gue kan gak percaya sama dia gitu. Wah, bertentangan tuh. Tiba-tiba sinar itu hilang. Nah, waktu sinar itu hilang, aku tuh ngerasain ada damai yang gak pernah aku rasain sebelumnya. Damai yang gak pernah sama sekali. Dan kalau aku masih ingat kejadian itu ya, Pat. Sampai sekarang tuh masih ngerasain tuh, oh, Tuhan baik ya. Gitu sih. Wow, oke.
Dan itu waktu itu aku nggak bisa. Aku belum berani cerita sama dia. Oke. Karena tiap kali kalau lagi ngomongin soal agama pasti Ribut. ada hebat-hebatan. Iya Siapa yang kan? paling jago gitu. Jadi berantem gitu loh, kayak Tuhan tuh ada banyak bertanding gitu. Wow. Waduh, aku dengernya aja merinding dan speechless. Gimana waktu itu Bapak Monty yang mengalami sendiri ya, saya nggak bisa kebayang ini ya. Nah, sebenarnya ya, sebelum kita lanjut ke kisahnya Bapak Monty, konflik apa yang waktu itu dialami di rumah tangga Bapak dan Ibu sehingga kayaknya titiknya rendah banget gitu, titik keluarganya seperti berjalan ke titik yang sangat rendah. Campur ya. Sorry nih karena kejadiannya udah cukup lama ya. Jadi ya gimana ya kalau orang tuh nggak kenal kebenaran gitu ya. Kan berusaha mempertahankan hidupnya sendiri kan. Kebenarannya sendiri, egonya sendiri. Otomatis apa aja juga jadi pertengkaran ya. Soal hubungan dengan orang lain juga jadi cemburunya juga jadi tinggi gitu kan. Soal ekonomi juga jadi merasa nggak pernah puas gitu. Jadi konflik sih macam-macam ya Ayah. Macam-macam ya konflik itu. Tapi kalau setelah kami belajar, Bats, ternyata memang dasar-dasar dalam pernikahan kami itu memang nggak kuat. Oke. Kayak bangunan itu kan, dasar bangunan itu kan penting ya, fondasinya. Ini fondasinya itu nggak kuat. Seorang dokter, dia harus lewat sekolah kedokteran, dia bisa jadi dokter. Lawyer, ya sekolah sebagai pengacara. Sekolah hukum, dia bisa jadi lawyer. Ya kalau namanya kita menikah, ada sekolah suami. Sekolah istri, nggak ada. Kita nggak pernah disekolahin, untuk orang tua kami juga nggak pernah mempersiapkan, itu satu. Kemudian juga, ternyata setelah kami belajar, masalah sebetulnya yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami, itu sebetulnya masalah itu bukan terjadi pada waktu pernikahan, tapi sudah terjadi belasan bahkan puluhan tahun sebelum kami menikah sebetulnya. Jadi seperti bom waktu yang menunggu meledak gitu ya. Ada luka-luka emosi yang kami nggak sadari itu belum pulih. Gambar diri yang rusak, luka batin. Terus ada warisan-warisan dari keluarga asal kami masing-masing berupa nilai-nilai, pola relasi, pola komunikasi, budaya-budaya yang ya ada yang baik, tapi nggak sedikit juga yang nggak baik. Dan itu yang membuat kami itu waktu masuk dalam pernikahan tadi seperti Pats bilang, seperti membawa bom waktu gitu. Tinggal tunggu aja pemicunya apa. Jadi sebetulnya yang istri saya, mungkin saya juga sendiri itu bukan penyebab sebetulnya. Itu hanya pemicunya aja. Tapi penyebabnya adalah ada di masa lalu itu. Yang kami bawa dalam pernikahan yang kami nggak tahu itu warisan-warisan dari keluarga asal yang kami bawa masuk ke dalam pernikahan. Ini suatu hal yang mungkin banyak orang belum tahu ya. Banyak orang berpikir bahwa ketika ada konflik, pertengkaran, masalah di rumah tangga ya karena kejadian saat itu. Betul. Tapi ternyata itu dibawa. Dibawa. Dari langkah yang salah di belakang, dari luka yang belum sembuh dan lain sebagainya. Dan kami nggak pernah tahu bagaimana. Pertama kita juga nggak tahu apa nih akarnya. Kan kebanyakan kita lihat dari buahnya aja kan. Ya kan, Monty kenapa kasar? Monty kenapa berbohong? Monty kenapa nggak setia? Gitu kan, buahnya aja. Tapi akarnya itu nggak dapat. I see. Ya. Gitu. Dan kalau akarnya nggak dicabut ya, akhirnya akan berulang lagi. Mungkin sahabat solusi bertanya sebenarnya apa sih akarnya ya. Nanti kita akan bahas ya. Tapi satu pertanyaan lagi. Aku pengen tanya sebenarnya konflik terberat apa? Masalah terberat apa yang hari itu benar-benar sampai di hati merasa nggak kuat nih. Pengen menyerah nih. Ada nggak sih pernah ngalamin? Sebenarnya buahnya yang sangat terlihat tuh adalah kekasarannya ya. Gitu loh. Ya itu yang saya tuh sampai beli gelas tuh udah dipisah. Gelas yang untuk dipakai sehari-hari itu memang udah gelas yang siap dilempar. Gitu loh. Jadi keadaan itu membuat saya tertekan. Sementara di depan keluarga kan saya harus tampil semua baik-baik saja ya. Jadi batin saya yang menderita gitu loh. Sampai satu waktu kita ada konflik apa ya waktu itu ya. Tiba-tiba memuncak nih. Sampai akhirnya saya tuh ditendang, saya dipukul. Dia dulu tuh pakai HP zaman
handphone zaman dulu tuh besar gitu ya, nggak kayak sekarang tipis-tipis gitu loh. Saya sampai Kayak batu bata dulu ya. betul, saya digeplak gitu pakai handphonenya. Nah itu saya tuh di situ saya mulai diem. Nah di situ saya baru sadar. Mungkin waktu saya terus datang ke gereja itu, jadi saya merasakan ada kekuatan baru ya, yang saya rasakan yang pada waktu itu saya nggak ngerti. Walaupun air mata saya keluar, tapi batin saya seperti dikuatkan. Gitu. Dan itu yang membuat saya, oh ya, saya butuh power dari atas Almighty gitu ya, penguasa alam semesta ini untuk menguatkan saya menghadapi situasi saya saat itu. Gitu. Itu jadi titik perjumpaan saya sama Tuhan. Ya. Wow. Ya, dan kalau buat saya konflik yang jadi yang berat sih waktu itu adalah dibanding-bandingkan. Ketika saya tuh dibanding-bandingkan, itu buat saya itu masalah banget. Nah itu saya nggak tahu. Ternyata setelah belajar ya, baru saya tahu. Oh, waktu kecil itu saya suka dibanding-bandingkan sama papa saya. Maksudnya papa sih membandingkan itu adalah untuk memberikan semangat buat saya gitu. Motivasi. Kamu harus gini loh, memotivasi, betul. Tapi aku nerimanya beda, Pat. Menerimanya kayak gue tuh nggak ada baik-baiknya di depan bapak saya sendiri. Nah itu menimbulkan luka. Jadi ketika ada hal-hal yang dilakukan oleh istri itu membandingkan, itu men-trigger. Kedua, karena nggak mengenal satu sama lain sih sebetulnya. Jadi karena ketidakmengenalan satu sama lain itu yang membuat akhirnya seringkali jadi benturan. Apa sih yang dia mau? Apa sih yang dia suka? Apa sih yang dia nggak suka? Tapi pola komunikasinya itulah. Karena bawa dari keluarga asal masing-masing yang harus dengan nada tinggi, ya kan, ngegas gitu kan. Karena itu bawaan. Nah, saya nggak bisa digituin. Itu kira-kira. I see. Sebuah akar yang ternyata harus diberesin. Beresin. Betul. Bagaimana akhirnya Bapak dan Ibu menemukan akarnya? Nah, berawal dari kisah Bapak melihat sosok bercahaya itu, akhirnya gimana? Bapak menyampaikan kepada Ibu Esther? Iya. Jadi pada waktu istri sakit, kami pada waktu itu betul-betul lagi secara ekonomi itu habis-habisan. Dari punya mobil sampai habis bis kemana-mana naik bis, itu kan. Udah nggak ada lagi uang di rekening waktu itu tinggal 50.000. Itu tahun 97 ya, tinggal 50.000. Nah, pada waktu dia sakit, kita bingung. Kita membawa ke dokter, uang tinggal 50.000. Dan anehnya, biasanya kan waktu itu transfer itu masih zaman itu tuh 2 hari tuh. Masuk ke rekening, 2 hari. Ini 2 minggu, men. 2 minggu belum masuk transferan itu. Jadi di rekening cuma tinggal 50.000. Akhirnya Esther bilang, anterin saya ke gereja deh, dibilang itu. Nah di gereja itu ada ibadah kesembuhan ilahi. Oke. Singkat cerita masuklah ke tempat ibadah. Wah di dalam itu saya nggak tenang waktu puji-pujian. Saya keluar. Terus udah gitu. Tapi di luar kok kayak ada yang narik gitu kan. Masuk lagi ke dalam ruang ibadah. Dengar puji-pujian gitu. Nggak tenang kayak ada yang narik. Keluar masuk gitu kan. Nah kami waktu itu duduk di tangga. Gitu. Karena semua duduk di lantai, kami duduk di tangga. Nah pada waktu lagi duduk di tangga itu, terus saya ngelihat istri saya gitu kan, yang tadinya sakit, nggak bisa jalan dengan benar, ngebongkok jalannya, kok dia bisa berdiri, bisa duduk, bisa berdiri, bisa duduk gitu kan. Terus udah gitu saya tanya ya, nama kamu gimana namanya? Ya, kamu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa gitu. Dia bilang nggak apa-apa. Terus udah gitu di situ pertama kali saya dengar ada suara bilang, kamu lihat istri kamu udah nggak sakit lagi, udah sembuh. Siapa yang sembuhin? Aku yang sembuhin. Kaget saya itu. Saya nggak begitu kuat bicara di hati dan itu setelah sekarang belajar tentang suara Tuhan, itulah suara Tuhan.
Padahal saat itu saya belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kan. Tapi kalau dia sudah menyatakan kedaulatannya, itu bisa tembus, Pak. Amin. Tembus itu, walaupun belum percaya. Nah, setelah itu hamba Tuhannya ini mengajak untuk jemaat yang mau didoakan maju. Gitu kan, untuk altar call. Dalam hati saya itu kepengen maju. Tapi kan saya belum jadi orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kan. Tapi ada dorongan kepengen maju nih. Terus saya nengok istri saya lagi. Saya bilang, "Yang, kamu maju aja. Kamu perlu didoain," saya bilang gitu. Tiba-tiba dia lihat saya dan senyum. Dia ngomong gini, "Kamu aja yang maju. Wow. Saya tahu kok kamu kepengen maju." Dari mana coba dia bisa tahu isi hati saya yang kepengen itu? Udah dari situ deh. Saya melangkah, terus saya bilang, "Tuhan, inilah aku, terimalah aku dalam kerajaan-Mu." Jeblak di situ. Wow. Tuhan jamah, dan disitulah saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Wow. Luar biasa. Itu saya panggil pendetanya, soalnya kan dia belum dia papain, toto udah rebah ya. Panik, saya kan nggak pernah lihat kayak gituan. Jadi saya panggil, Pak Pendeta, tolong suami saya nih. Dia belum percaya Tuhan Yesus. Wow. Langsung saat itu juga waktu dia bisa bangkit lagi langsung dilayani. Padahal sebelumnya pernah juga ada pendeta didatangkan ke rumah oleh saudaranya Esther untuk menginjili saya. Terus saya bilang sama pendeta ini, "Oh, ini hamba Tuhan besar." Ya. Itu pendeta-pendeta semua orang Kristen tahulah kalau disebut namanya. Terus saya bilang apa? "Pak, agamamu adalah agamamu. Agamaku, agamaku." Terus pendeta itu bilang sama Esther, "Suami kamu nggak mungkin bertobat," katanya. Karena ada orang yang ditentukan untuk selamat, ada orang yang ditentukan untuk tidak selamat. Tapi kita nggak bisa lihat waktunya Tuhan Nggak ya, bisa memang lihat ya waktunya. timelinenya Tuhan. Iya, Wow. tapi firman Tuhan itu ya dan amin, Pak. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Amin. Amin. Pendeta, hamba Tuhan boleh aja bilang, nggak mungkin bertobat. Tapi bagi Tuhan nggak ada perkara yang mustahil. Amin. Amin. Ya. Untuk Ibu Esther, kenapa tiba-tiba hari itu bisa menjawab kamu aja yang maju gitu? Cara saya perjumpaan saya dengan Tuhan tuh membuat saya ngeh ada kuasa yang maha dahsyat di sana gitu kan. Saya perlahan-lahan mulai belajar untuk mengenal bahwa kuasa itu adalah Yesus. Nah, waktu saya lagi dalam perjalanan iman saya bertumbuh itu gitu, saya mulai terlatih untuk mendengar firman Tuhan yang sesuai dengan ayat Alkitab. Nah, waktu dia bilang ke saya mau menjalankan perintah agamanya yang tertinggi lah gitu ya. Terus saya tuh kan kaget, waduh gimana gitu kan. Tapi waktu saya berdoa lagi sembayang, saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, kalau memang saya harus nunggu seumur saya waktu saya kenal Tuhan, yaitu 29 tahun, saya harus nunggu 29 tahun lagi baru Monty kenal Tuhan, gak apa-apa Tuhan." Wow. Karena saya bilang, saya percaya firman Tuhan bilang kan, satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Dan saya menyiapkan semuanya. Jadi saya karena sudah terbiasa belajar mentaati firman Tuhan, mendengar, belajar ya, masih belajar waktu itu. Jadi waktu pas Monty bilang, "Kamu maju," lah, saya kan udah sembuh, saya lagi nyembah. Saya tuh sembuh, saya bisa berdiri, saya bisa duduk, saya bisa berdiri. Jadi tiba-tiba segar itu ya Bu? Iya, Ya? segar. Gitu. Nyembah loh, saya belum doa, belum apa, Tuhan udah sembuhkan gitu ya. Terus waktu saya nyembah, terus dia bilang, "Kamu maju." Terus saya tuh nggak tahu dari mana, tiba-tiba saya dapat hikmat gitu ngomong, "Kamu aja yang maju, kamu kan mau maju," gitu loh. Mungkin saya bilang, saya tahu, mungkin bukan saya tahu, tapi kamu yang mau maju gitu loh ya. Nah itu kalimat tuh keluar gitu saja gitu. Oke. Dan titik itulah, hari itulah Bapak Monty lahir baru akhirnya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul. Lalu perubahan apa yang dialami di dalam hidup Bapak Monty, di hati Bapak Monty? Hal yang pertama pada waktu saya mengalami kelahiran baru itu, semua orang tuh kelihatan keren banget. Ya kan? Semua orang kelihatan baik gitu. Semua baik, semua indah.
Seperti itu yang aku rasakan. Gak ada pikiran-pikiran negatif tentang wah ini curiga atau apa, gak ada. Itu betul-betul indah banget gitu. Nah, itu yang pesan yang saya alamin itu. Yang kedua itu adalah kedamaian. Rasa takut yang sekian waktu itu menghantui saya itu hilang begitu aja. Rasa takut akan kematian tadi itu. Takut akan kematian, takut ini takut itu hilang. Dan itu benar banget. Seperti ada tertulis, waktu kamu menerima kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu benar-benar yang namanya merdeka itu seperti itu. Jadi rasa aman, gitu. Hal-hal yang itu, yang baik, yang indah, yang sedap didengar, itulah yang saya rasakan di awal-awal itu. Lalu untuk Ibu Esther, apa yang Ibu lihat dari Bapak Monty setelah lahir baru? Itu tuh yang memang kayaknya semua tuh baik-baik aja, itu mesti terus pertahankan sih kedekatan sama Tuhan supaya bisa melihat segala sesuatu tuh baik gitu ya, seperti Tuhan melihat. Tapi bukan berarti gini loh, bukan berarti udah terima Yesus gitu tiba-tiba Monty tuh kayak toko Kamen Rider gitu, terus berubah gitu, terus jubahnya berubah tuh dari mobil berubah jadi robot gitu, nggak gitu gitu loh, itu proses gitu ya, proses. Tapi yang satu yang saya lihat bahwa dia bisa mulai bersyukur, itu nomor satu. Ya mungkin karena ngelihat tuh bisa ngelihat semua tuh dengan empati ya, jadi kalau orang jahat mungkin dia memang butuh gitu ya, jadi kayaknya hidup tuh jadi lebih bukan nerimo ya, tapi bersyukur ya. Ada lensa yang berbeda ketika melihat hidup. Iya, betul. Betul seperti itu. Tapi tidak berarti itu segala sesuatu tiba-tiba jadi baik, nanti tiba-tiba jadi enggak, tapi proses. Tapi yang saya lihat adalah bisa menerima ya gitu loh, bisa lebih bersyukur dan itu bertumbuh terus makin lama makin baik sampai jadi begini. Oke, lalu apa yang terjadi hari itu dengan keluarga Bapak Ibu setelah pribadi dipulihkan ya? Maksudnya secara progresif dipulihkan. Bagaimana dengan keadaan rumah tangga dan keluarga saat itu? Kalau untuk keluarga kami berdua itu proses ya, tapi dengan kami ada punya keyakinan yang sama ya, jadi kami bisa beribadah sama-sama dan itu sangat membuat kami bahagia. Kami bisa belajar membaca Alkitab sama-sama, berdoa bersama-sama gitu ya. Tapi kalau untuk keluarga besar, karena keluarga besar dari Esther ini kan Kristen ya, tentu mereka senang ya, mereka menyambut baik gitu ya dengan akhirnya jadi sama juga ya, percaya kepada Tuhan. Tapi untuk keluarga saya, ini merupakan bencana buat mereka. Gitu ya, setelah mengetahui saya berbeda keyakinannya dengan mereka, itulah mulai proses penolakan ya, sampai akhirnya pada waktu papa saya dipanggil Tuhan, yaitu sampai proses pencoretan jadi ahli waris gitu, disingkirkan dari keluarga. Ya benar, seperti ada tertulis gitu kan, bahwa kamu akan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku, kata Tuhan gitu kan. Itu proses yang panjang. Gitu. Ketika mengalami hal itu, adakah terbersit dalam pikiran Pak Monty untuk kok seperti ini ya? Ada perasaan sedih, ada rasa mau marah ada gitu ya. Karena kan saya bilang, saya kan bukannya nggak percaya Tuhan dong. Saya tetap percaya Tuhan. Cuman ada satu pribadi yang lebih memberikan kepastian akan keselamatan buat diri saya pribadi. Ya kan? Saya berdoa selama bertahun-tahun, puluhan tahun, tunjukkanlah jalan yang lurus. Tapi yang mana yang lurusnya itu? Sampai satu kali pada waktu saya sudah lahir baru, saya baca Alkitab, dan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini dia. Gitu. Jadi bukannya gak percaya Tuhan, tapi aku percaya kepada satu pribadi ini yang memang berkuasa untuk menyelamatkan. Kan, gitu. Tapi ya oke. Ya puji Tuhan pada waktu itu Esther sudah lebih dulu ya bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi dia juga di gereja ikut tertanam di cell group.
dan kami dimuridkan. Karena itu penting pemuridan ya. Ya, Nah, setuju. dengan pemuridan itu membuat jadi mengerti, oh perbedaan keyakinan ini membuat keluarga besar seperti ini. Jadi bisa menerima lah, memahami. Walaupun sedih ada, kecewa ada, tapi itu adalah satu kehormatan ya. Karena Tuhan kita ngalamin aniaya, itu satu kehormatan sih sebetulnya. Wow. Iya. Lalu mengikut Yesus bukan berarti kita bebas dari masalah. Iya, Ya, iya, dalam kehidupan rumah tangga Bapak dan Ibu tentu tetap terjadi permasalahan dan konflik pasti. Oh iya, iya, Nah, iya. bagaimana memandang konflik dan menghadapi konflik tersebut dibandingkan dengan dulu ketika masih belum dipulihkan, masih membawa luka, masih membawa beban-beban dari masa lalu. Apa perbedaannya Bapak dan Ibu? Ya, setelah kami dalam Tuhan, yang satu hal yang kami rasakan berdua itu, kami punya pegangan, yaitu Tuhan. Jadi kami nggak sendirian. Kami punya tempat untuk kami bergantung. Bahwa Tuhan itu nyata. Amin. Karena orang benar bukan hidup karena melihat, tapi karena percaya sama janji Tuhan. Itu sih yang kami rasakan. Dan selebihnya kami berproses sih, Pat. Berproses belajar. Belajar untuk mengenal pasangan, ya. Belajar juga untuk pertama adalah pemulihan gambar diri, bagaimana untuk melepaskan semua warisan-warisan dari keluarga asal kayak gitu. Itu proses sih sebetulnya. Tapi yang kami rasakan di situ ada kepastian gitu ya. Ada pegangan buat kita dibandingkan sebelumnya. Mungkin kamu Dari Ibu Esther. Ya. Belajar untuk menerima perbedaan itu penting banget gitu ya. Setiap kali menghadapi konflik, kan ada konflik yang memang hanya bisa diterima saja karena perbedaan, tapi kan juga ada sebenarnya tension ya. Hanya tekanan aja, perbedaan yang sebenarnya bisa diabaikan lah. Di-manage lah ya. Iya, di-manage, gak usah dibesar-besarkan. Nah itu proses sih, saya lihat ya proses belajar ya, kita nggak otomatis semua bisa gitu loh. Tapi memang kalau kita punya hubungan sama Tuhan, kita tuh punya ketenangan batin yang membuat kita tuh bisa menerima pertama diri kita dengan segala kekurangan kita. Menerima proses yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita, mungkin juga menyakitkan buat kita gitu ya. Tapi membuat kita bisa melihat orang lain, terutama pasangan kita, dengan prosesnya. Jadi kita bisa berempati. Itu yang diperlukan sih ketika ada konflik ya. Coba berempati, kamu pakai posisi kamu di pasangan kamu, jangan dari sisi kita gitu loh. Karena kalau kita dalam konflik kita, sisi kita terus, pasti yang bangkit adalah mempertahankan dong. Kita yang benar nih, Iya. aku yang benar ya. Akhirnya konflik jadi kompetisi. Siapa yang menang? Padahal ada konflik nih gitu loh. Ada hal yang bisa kita bisa selesaikan nggak gitu kan. Tapi karena jadi kompetisi, yang penting menang dulu gitu. Nah, itu kan nggak menyelesaikan konflik. Jadi belajar berdialog ya, bukan berdebat ya. Berdialog. Jadi supaya kita tahu dengan empati kita, oh apa sih permasalahannya, apa sih yang ada di dalam pikirannya. Nah ketika kita bisa masuk ke dalam pikiran dan mengerti pikiran pasangan kita gitu loh. Nah konflik itu jadi sesuatu yang menarik ya kalau saya bilang. Jadi sesuatu yang membuat kita jadi lebih kenal lagi sebenarnya. Jadi konflik mendewasakan sih. Setuju. Mendewasakan, dan adanya konflik justru sebetulnya itu adalah bukti adanya kedekatan. Karena kalau nggak deket ya, mau konflik apa nggak deket kok, gitu kan. Tapi karena ada konflik, berarti kan ada salah satu sebabnya karena kurang mengenal. Nah berarti kan ada hubungan di situ sebetulnya. Dan saya merasakan pada waktu itu kami tuh betul-betul diberkati dengan adanya komunitas juga sih, Pak. Jadi ada orang-orang inner circle kita ya, yang ada di sekitar kita tuh yang bisa memberikan nasihat, yang bisa memberikan dukungan gitu kan, mendoakan juga, itu memberkati banget. Sampai akhirnya yang tadi Esther bilang, belajar bersyukur. Ya, sebelumnya kan yang ada kan ngomel-ngomel terus kan, protes gitu kan, lihat kejelekan dari pasangan gitu kan. Tapi setelah kami belajar dan diajarkan tentang mengucap syukur itu, benar bahwa apa yang Tuhan katakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal,
Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus kan. Nah jadi pada waktu mengucap syukur untuk pasangan, bisa loh Pet. Bisa diperlihatkan sama Tuhan sisi lain, sisi baik dari pasangan kita. Ya. Jadi kita bisa melihat sesuatu yang sebelumnya nggak pernah kita lihat. Tapi kayak, Tuhan munculin. Jadi makin sayang. Jadi indah ya. Jadi indah, Iya, jadi betul, indah betul. gitu. Betul. Makanya makan pepaya, makanan burung tekukur. Orang percaya pasti suka mengucap syukur. Amin. Gitu. Aduh, saya harus belajar pantun dari Pak Monty nih kayaknya. Oke, lalu tadi di segmen pertama Pak Monty sempat menyinggung tentang akar. Akar. Iya. Jadi permasalahannya bukanlah di titik ada konflik, tapi ternyata ada yang mengakar di dalam, Betul. di dalam hati. Iya. Hari itu bagaimana akhirnya Pak Monty dan Ibu Esther menemukan, akarnya ternyata di sini nih. Iya. Dan bagaimana hari itu pemulihannya? Bagaimana Tuhan memulihkan dan membersihkan akar tersebut? Ya, pertama pada waktu kita mengetahui itu, yang pertama tadi seperti yang Esther katakan, terima. Bahwa menerima bahwa luka itu memang ada. Kita nggak usah denial, memang Tuhan aku terluka. Aku ngalamin di masa kecilku, Wow. ada dibanding-bandingkan, ada penolakan, aku terima itu. Nah, penerimaan itu memberikan penguatan dari Tuhan, memberikan anugerahnya, gitu. Nah, waktu saya setelah menerima itu, kemudian saya membebaskan diri dari rasa bersalah itu. Jadi selama ini kan itu rasa tertuduh itu ikut terus kan, Bat. Jadi Iya, rasa bersalah itu ada terus gitu kan. Sampai nyalahin, ngutukin diri sendiri gitu kan. Karena akibat tadi akar yang belum dicabut kan banyak kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Jadi aku nggak bisa memaafkan diri sendiri. Nah, bagaimana untuk bisa memaafkan itu saya harus bebaskan. Artinya memerdekakan dengan kebenaran itu. ya. Kebenaran itu aku terima, meminta pengampunan dari Tuhan, bebaskan itu bahwa saya ini bukan penyebab tunggal. Keadaan yang aku alami bukan penyebab tunggal. Ada pihak-pihak yang memang sudah menabur itu semua di masa kecilku sampai masa lalu itu. Jadi kamu berhenti Monty untuk menghakimi diri kamu sendiri. Gitu. Kamu harus terima kemerdekaan dari Tuhan. Waktu kamu mengaku dosa kamu, Tuhan setia dan adil. Tuhan mengampuni segala dosa kamu dan membebaskan kamu dari semua kesalahan. Amin. Ya. Amin. Dan setelah itu ya memaintainnya adalah mengendalikan pikiran. Filipi 4 ayat 8. Ya. Apa yang baik, apa yang manis dan dengar semuanya, pikirkanlah semuanya itu. Ya itu yang kendalikan. Nah itu proses sih bro. Ya. Jadi kalau dibilang hilang sama sekali enggak. Masih ada tersisa. Bedanya kan kalau penyakit kan Esther baru patah kakinya. Dan ini istilahnya sembuh. Tapi kalau bicara mental pulih, artinya ada yang tersisa nih. Masih ada yang tersisa. Itu yang harus kita jaga, kita maintain lah. Kita maintain. Yaitu dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Dan juga tinggal dalam kebenaran. Itu menolong banget sih untuk memaintain pikiran. Ya. Kalau kamu mungkin? Ya proses ya gitu loh. Proses. Saya menemukannya itu ketika lagi berdialog justru. Kita mulai berdialog karena ada hal-hal tertentu yang saya pikir saya tuh bisa emosinya itu luar biasa ya di areal tertentu. Misalnya kecemburuan saya. Bahkan ada areal tubuh saya itu yang kalau dipegang itu kok memicu amarah saya ya. Ternyata setelah kita berdialog, nah memori yang jelek di masa kecil saya tuh korban pelecehan seksual. Jadi itu saya kubur dalam-dalam. Dan itu ternyata menjadi beban di dalam hidup saya. Dan waktu kita berdialog ya, itu keluar dan ya tentu ada proses ya. Yeah. Ternyata saya terkejut dengan semua kejadian itu, ingatan itu kembali malah menghantui. Tapi nah itu yang tadi itu ya, kalau kita deket sama Tuhan gitu loh. Kita terus aja mungkin walaupun hati itu bergejolak tetap setia aja baca firman Tuhan dulu. Ngerti nggak ngerti gitu ya, tetap belajar mengucap syukur. Nah itu perlahan-lahan Tuhan kasih kekuatan. Yeah. Kan saya nggak bisa hapus dong masa lalu saya gitu loh.
Tapi saya bisa berdamai dengan keadaan itu. Ya. Saya juga nggak mau menipu diri saya, terus saya bilang, oh Tuhan izinkan. Enggak lah, Tuhan nggak izinkan. Nah, maksudnya bukan maunya Tuhan itu terjadi gitu ya. Tapi saya dunia yang udah jahat ini dan saya kena imbasnya waktu itu. Dan saya bisa berdamai dengan keadaan itu dan bisa belajar mengucap syukur untuk hal yang mungkin saya sekarang belum ngerti. Sampai sekarang kenapa ya gitu. Tapi saya bisa berempati dengan kejadian itu bahwa oh ada orang-orang terluka di sana yang juga seperti saya. Jadi energinya beralihnya itu bukan mengasihani diri, terus menjadi beban diri saya sendiri yang terus jadi akhirnya jadi seperti trauma yang keluar. Akhirnya saya juga nggak ngerti diri saya itu ya. Nah itu lewat dialog sih dialog. Akhirnya kami belajar, Pak, bahwa penderitaan itu menumbuhkan kemanusiaan kita untuk kita lebih manusiawi. Ya. Itu belajar dari situ. Oh ya, terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan kami mengalami penderitaan, ya, untuk menumbuhkan kemanusiaan di dalam diri kami sehingga kami lebih manusiawi lagi memperlakukan manusia. Wow, iya. Jadi ternyata memang ada hal yang mau Tuhan untuk kita pelajari dalam sebuah penderitaan. Iya, yang pasti Tuhan nggak akan tinggalkan kita. Betul. Makanya makan kue Yesus, makan ketan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Wow. Ini ada berapa pantun misi Pak ya? Tapi memang firman Tuhan kan bilang gitu kan. Iya. Tuhan tuh mereka-reka segala sesuatunya menjadi baik. Untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan Bagi kita yang dipilihnya ya. Betul. Oke, ada beberapa pertanyaan dari sahabat solusi yang ingin ditanyakan kepada Bapak Monty dan Ibu Esther. Kita akan bacakan. Oke, dari @kristianidevi.sdbtr_. Susah ya ini. Saya berada dalam situasi ini sekarang dan rasanya sakit bertahan dengan luka-luka masa lalu dalam pernikahan. Pertanyaannya jadi mungkin bagaimana sekali lagi untuk menghadapi luka-luka yang dulu terjadi di dalam pernikahan yang sekarang. Oke. Ya, mungkin kalau dari saya yang pertama tadi adalah menerima tadi. Bahwa luka itu memang ada. Saya terluka. Karena penerimaan itu akan mendatangkan keterbukaan. Jadi waktu kita menerima, itu membuka pintu anugerah untuk kita alami. Anugerah Tuhan. Kita mengakui. Kemudian, bebaskan diri dari rasa bersalah. Bahwa suami atau pasangan itu mungkin bukan penyebabnya. Penyebabnya adalah karena masa lalu yang belum selesai. Nah ini mesti dibereskan. Dan kemudian sesuatu yang memang kita bisa rubah, kita rubah. Tapi kalau sesuatu yang memang kita nggak bisa rubah, rubahlah diri kita. Karena kita nggak mungkin bisa merubah orang lain. Termasuk anak kita pun juga nggak bisa kita rubah. Yang kita bisa rubah adalah hati kita. Jadi sesuatu yang kita bisa rubah, kita rubah. Wah meja ini rusak nih, patah kakinya, kita perbaiki. Tapi kalau sesuatu yang keadaan yang kita alami nggak bisa kita rubah, ya rubahlah diri kita. Rubahlah cara berpikir kita, cara pandang kita, sikap hati kita. Mungkin seperti itu kali ya. Kamu? Sama ya, menerima bahwa ada hal yang bisa kita rubah, ada hal yang nggak bisa kita rubah. Nah ketika ada menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita rubah dan itu menimbulkan kesakitan, rasakan sakit itu. Jangan disangkal, gitu loh. Rasakan sakit itu. Dan cobalah bertahan dan bersyukur dengan rasa sakit itu. Tadi, karena rasa sakit itu membangkitkan kemanusiaan kita. Kita jadi mengetahui bahwa ada rasa sakit yang bisa timbul loh dari peristiwa seperti ini. Dan berpikirlah itu untuk orang lain. Karena ketika kita memikirkan orang lain, itu kita dikuatkan loh. Berpikirlah untuk orang yang merasakan sakit seperti yang kita rasakan. Dan berdoalah buat mereka. Tabur kebaikan. Kalau kita nggak bisa ketemu sama orang itu, tidak bisa menyentuh orang itu, kita bisa menyentuh dengan doa. Dan itu ada power dari atas yang turun loh buat kita. Dan merubah dan memampukan kita berpikir dengan cara berpikir yang berbeda. Dan merasakan sakit itu seolah-olah tidak ada lagi. Dan tidak terasa lagi. Itu. Dan kalau secara pribadi masih belum pulih, ada baiknya sih untuk menemui
counselor atau orang yang ahli di bidangnya yang bisa menolong kita. Karena bisa aja juga Tuhan izinkan untuk kita bertemu dengan seseorang untuk bisa menolong kita. Atau bisa juga dengan menghubungi layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri itu ya. Oke. Betul. Pertanyaan berikutnya dari @sairah513. Selama 20 tahun saya bertahan dengan pasangan yang sombong, angkuh dan selalu mencari-cari kesalahan saya. Membandingkan saya dengan istri, teman yang lain yang pintar cari uang. Padahal saya tidak pernah dinafkahi 100.000 pun per bulan. Yang jualan ngumpulin recehan untuk biaya hidup adalah saya. Dia sering minta cerai dan selalu ngusir saya dari rumah. Sedih sekali tapi nggak tahu mau kemana karena hanya di sini tempat saya. Dan dia akan selalu cari kesalahan mungkin sampai saya nggak tahan dan keluar juga dari rumah. Saya sudah sering minta bantuan keluarganya untuk menasihati tapi nggak ada perubahan. Saya sudah lelah sekali. Saya sampai berdoa menjerit kepada Tuhan dan aku sudah lelah. Kapan ini berakhir? So, masa sepanjang hidup saya harus berurai air mata terus. Oke. Kakak pertama-tama turut berempati dengan apa yang kakak alami. Tapi ketahuilah bahwa orang yang melukai kita bisa jadi dia adalah korban dari masa lalunya. Nah jadi untuk bisa bertahan di dalam hubungan ini, disinilah kita perlu penerimaan. Menerima bahwa pasangan kita itu adalah orang yang terluka. Karena orang yang terluka cenderung ingin melukai orang lain. Nah oleh karena itu, apa yang bisa dilakukan oleh kakak sebelum kakak itu memenangkan hati suami, menangkan hati kakak dulu. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kakak bisa tentu berdoa. Tuhan adalah pengharapan kita. Amin. Tetapi sekali lagi juga kalau belum bisa mengatasi sendiri, bisa menemui counselor ya untuk bisa dibantu untuk bagaimana kakak bisa mengalami perubahan ya di dalam cara pandang dan lain sebagainya dengan tetap mendoakan pasangan. Dan hal yang gak kurang penting adalah perhatikan di mana orang-orang di sekitar kakak. Ya, menjaga karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tapi pergaulan yang baik akan menyingkirkan kebiasaan yang buruk. Mungkin istri saya bisa menambahkan juga ya. Usahakan untuk ketemu komunitas ya. Iya. Komunitas yang bisa nganter kakak untuk bisa lebih maju lagi. Baik dalam pengetahuan tentang usaha mungkin. Ya, untuk bisa mencukupkan kebutuhan. Dan juga komunitas yang akan terus bisa membangun kakak dalam mengerti tentang perasaan, bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana regulasi emosi kakak supaya kakak bisa berjalan menghadapi hari demi hari lebih kuat lagi. Semangat ya kak ya. Yes, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir untuk hari ini buat Bapak Monty dan Ibu Esther. Dari @yosua_firdaus. Oh, ini juga hal yang beliau alami hari ini. Okay. Dan dia berkata, saya berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. It's good. Ya. Tapi mari kita pahami sama-sama. Berserah itu bukan artinya kita diam aja dan tidak berbuat apa-apa. Berserah kepada Tuhan artinya sepakat sama Tuhan. Setuju dengan caranya Tuhan. Berarti ada tindakan-tindakan yang kita lakukan yang selaras dengan kebenaran. Karena ada tertulis, orang yang mengenal Allahnya, dia akan kuat dan bertindak. Ya. Karena buat apa beli pepaya kalau bukan di kampung rambutan? Buat apa ngaku orang percaya kalau tanpa perbuatan? Terima kasih. Oke, hari ini sudah 3 pantun yang dikeluarkan oleh Bapak Monty. Iya. Tapi saya ingin bertanya satu pertanyaan terakhir. Tadi saya berjanji kepada sahabat Solusi akan membahas sedikit kiprah Bapak Monty di Solusi waktu itu. Bagaimana Bapak Monty melihat dampak dari Solusi ini? Baik sebagai host maupun sebagai orang yang mungkin menyaksikan tayangan ini. Wah, itu dampaknya saya melihat ada begitu banyak perkara-perkara supranatural yang terjadi. Saya banyak mendengar kesaksian-kesaksian dari para pemirsa Solusi, bagaimana mereka mengalami perubahan hidup, Pat. Itu penting, transformasi kehidupan. Karena pertobatan tanpa transformasi itu manipulasi. Ya.
Nah, ini yang membuat kami semakin kagum sama Tuhan dan kami begitu bersyukur ketika tubuh Kristus. Kita kan dari gereja yang berbeda kan, tapi kita bisa sama-sama gitu. Bagaimana kuasa Roh Kudus, kasih Tuhan mempersatukan kita dan dalam pimpinan Roh Kudus melahirkan karya-karya yang bisa menyelamatkan banyak orang. It's amazing. Wow. Keren Wow. banget. Oke. Hari ini saya diberkati dengan kisah kesaksian dari Ibu Esther dan Bapak Monti. Puji Terima kasih Tuhan, sekali lagi dengan senang hati, sudah datang ke Pat. Solusi kembali. Feels like Puji home. Tuhan, terima Dan kasih. pada akhirnya senanglah dalam hati kalau hidup kita bersih. Buat Amin. Ibu Esther dan Bapak Monti, saya ucapkan terima kasih malam. Cakep. Terima kasih Tuhan banyak. berkati.